Arya Penangsang adalah salah seorang keturunan Kesultanan Demak yang menjabat sebagai Adipati di Jipang Panolan. Nama Arya Penangsang tercatat di dalam sejarah akhir Kerajaan Demak sekitar tahun 1500 Masehi. Arya Penangsang dikenal berkat jasanya dalam membuat saluran air yang mengelilingi wilayah Jipang Panolan dan dihubungkan dengan Bengawan Solo. Saluran tersebut dibuat saat Arya Penangsang masih menjabat sebagai Adipati. Arya Penangsang berusaha menggulingkan Sultan Hadiwijaya dan merebut tahta Kerajaan Pajang. Arya Penangsang menaruh dendam kepada Raja Pajang karena ayahnya Raden Kikin tewas di tangan Sunan Prawoto ketika berperang memperebutkan tahta Demak. Akhirnya Sunan Prawoto dinobatkan sebagai Sultan Demak dan Arya Penangsang hendak merebut tahta tersebut. Arya Penangsang mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh Sunan Prawoto dengan harapan tahta jatuh ke tangannya, namun ternyata upaya itu gagal. Tahta justru jatuh ke tangan Mas Karebet alias Jaka Tingkir yang bergelar Sultan Hadiwijaya. Di sisi lain Sunan Kalijaga memohon kepada Sunan Kudus agar para sepuh, wali dan ulama menempatkan diri sebagai orang tua serta tidak turut campur dalam perseteruan antara Arya Penangsang dan Hadiwijaya. Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus membiarkan Arya Penangsang dan Hadiwijaya untuk menyelesaikan persoalan mereka secara mandiri. Dalam pertikaian antara Arya Penangsang dan Sultan Hadiwijaya akan berlaku pepatah Jawa yaitu becik ketitik ala ketara, artinya siapa yang benar dan siapa yang salah akan terlihat. Dikisahkan Sultan Hadiwijaya diundang berkunjung ke Kudus untuk mendinginkan suasana. Namun pada pertemuan itu suasana menjadi makin memanas antara Arya Penangsang dan Sultan Hadiwijaya. Lalu mereka saling menghunus keris. Dengan sigap Sunan Kudus melerai Arya Penangsang dan Sultan Hadiwijaya sebelum terjadi pertarungan yang tidak diinginkan. Arya Penangsang mematuhi perintah Sunan Kudus dan menyarungkan kerisnya yang bernama Setan Kober. Setelah pertemuan usai, Sunan Kudus merasa kecewa dengan tindakan Arya Penangsang. Sultan Hadiwijaya merasa sungkan apabila harus berperang dengan kerabatnya secara langsung. Oleh karena itu Sultan Hadiwijaya memutuskan untuk mengadakan sayembara. Pada sayembara itu mengumumkan bahwa orang yang mampu membunuh Arya Penangsang akan diberikan hadiah berupa tanah perdikan. Hadiah yang ditawarkan Sultan Hadiwijaya sangatlah besar dan menggiurkan sehingga banyak orang turut serta untuk mengikuti sayembara itu. Tidak hanya rakyat bawah sayembara juga diikuti oleh saudara-saudara angkat Sultan Hadiwijaya seperti Ki Ageng Pemanahan, Ki Pejawi dan Ki Juru Mertani. Dalam melaksanakan misi sayembara, Ki Juru Mertani menyeberang sungai kemudian memotong telinga Gagak Rimang yaitu kuda milik Arya Penangsang. Lantas Ki Juru Mertani meletakkan surat yang berisi tantangan bertarung untuk Arya Penangsang. Akhirnya Arya Penangsang yang sedang berupaya menyelesaikan puasa selama 40 hari terprovokasi oleh surat tantangan tersebut. Arya Penangsang bergegas menunggangi Gagak Rimang ke arah sungai meskipun kuda itu terluka. Di tengah perjalanan Arya Penangsang diikuti oleh prajurit. Sementara itu Danang Sutawijaya yakni putra Ki Ageng Pamanahan menunggu Arya Penangsang di seberang sungai. Ketika hendak mencapai hulu sungai, Gagak Rimang hilang kendali sehingga Arya Penangsang sibuk mengendalikan kudanya. Saat itulah Sutawijaya bersiasat menombak Arya Penangsang dengan tombaknya yang bernama Kiai Pleret sehingga usus Arya Penangsang terburai keluar. Arya Penangsang terluka parah sehingga terjatuh dari kuda miliknya. Namun karena kesaktiannya Arya Penangsang masih bisa menahan rasa sakitnya dan bertarung dengan Sutawijaya. Melihat Sutawijaya terdesak, Ki Juru Mertani berteriak dan memprovokasi Arya Penangsang. Mendengar teriakan Ki Juru Mertani maka Arya Penangsang kembali diamuk amarah. Arya Penangsang segera berupaya mengeluarkan keris dari sarungnya. Saat itu Arya Penangsang tanpa sadar justru memotong ususnya sendiri. Arya Penangsang pun terjatuh tewas. Sesuai dengan janji sayembara, siapapun yang berhasil membunuh Arya Penangsang akan memperoleh hadiah. Sultan Hadiwijaya selaku Raja Kesultanan Pajang menepati janjinya. Sultan Hadiwijaya menghadiahkan alas mentaok bekas kerajaan Mataram Hindu kepada Sutawijaya dan ayahnya yaitu Ki Ageng Pemanahan yang berhasil membunuh Arya Penangsang. Berikut adalah beberapa hikmah yang dapat dipetik dari kisah Arya Penangsang.